Wayne Rooney angkat suara soal situasi manajer di Manchester United. Mendepak Ruben Amorim adalah kesalahan yang pertama. Kamu tidak membawa pelatih untuk membangun ulang culture. Lalu panik saat hasil menurun. United terus mengulang proyek tiap 6 bulan. Itu sebabnya tidak ada yang benar-benar bertahan. Soal Michael Carrick jadi pelatih permanen, silahkan saja. Tapi hanya kalau klub benar-benar siap mendukungnya. Jangan beri jabatan lalu memencatnya lagi saat tekanan datang. Klub ini butuh stabilitas, bukan keputusan karena perasaan. Kalau ingin membangun ulang secara serius dalam jangka panjang, Julian Nagelsmann adalah opsi top ya. Modern, berani, dan kuat secara taktik. Nah, jadi ini ada rumor yang menurut gue tadinya ini rumor yang angin lalu doang tentang Julian Nagelsmann ya, yang ingin menjadi pelatih Manchester United di musim depan, karena gue pribadi sangat berharap Michael Carrick diberikan kepercayaan untuk menjadi pelatih permanen di Manchester United sendiri. Namun ada pendapat atau opini dari legend mereka yaitu Wayne Rooney mengenai situasi manajemen di Manchester United. Dalam hal ini yang menjadi titik berat adalah sosok pelatihnya ya. Kata Wayne Rooney, ibaratnya kesalahan pertama adalah memecat Ruben Amorim tanpa persiapan sosok penggantinya. Jadi ketika Amorim dipecat itu kan belum ada nama pengganti ya. Sedangkan untuk Michael Carrick itu kan interim ya. Dia pelatih interim, dia ibaratnya hanya menggantikan sementara. Sama dulu ketika ditinggal oleh Ole ya. Ketika Ole dipecat itu kan yang menggantikannya sempat Michael Carrick juga. Tetapi statusnya bukan sebagai pelatih permanen dari Manchester United sendiri. Dan ini omongan Wayne Rooney itu on point banget. Kalau memang manajemen percaya sama Michael Carrick untuk jangka panjang ya, membangun ulang culture klub, ya harusnya percaya sepenuhnya kepada Michael Carrick. Jangan ada sedikit ada tekanan langsung dipecat lagi. Ibaratnya poin pentingnya coba fokus ke satu nama untuk jangka panjang, bukan cuma satu musim dua musim ya, tetapi percayakan, investasikan waktu Manchester United dibangun oleh satu nama pelatih gitu kan. Jangan nanti ujug-ujug turun sedikit langsung diganti. Nah, tetapi dari Wayne Rooney sendiri, jika memang ingin membangun proyek jangka panjang yang lebih stabil, stabilitas klub gitu kan, ya opsi untuk mendatangkan Julian Nagelsmann dirasa ya sangat masuk akal ya, sangat make sense ya. Karena kita tahu untuk secara kemampuan sebagai pelatih, Julian Nagelsmann itu kan bisa dibilang sukses besar bersama Bayern Munchen, sukses juga bersama timnas ya. Kalau untuk timnas Jerman kita nggak bisa compare ya. Ibaratnya ini bukan nama yang sembarangan kalau untuk melatih Manchester United, tetapi ibaratnya faktor pelatih itu kan bisanya mengangkat performa klub itu bukan karena pelatihnya yang memiliki taktik segala macam ya, tetapi bisa membangun chemistry dengan para pemain. Sedangkan kalau kita ngomongin chemistry, kedekatan antara pelatih dan juga pemain, ya Michael Carrick ini sudah membuktikannya. Ketika mendapatkan kepercayaan dari pemain, pemain dirasa nyaman ada di arahannya Michael Carrick, ya kita bisa melihat performa Manchester United di akhir musim ini, di mana setelah ditinggal Amorim itu kan kalau nggak salah MU itu ada di klasemen 8 atau 7 ya, dan berangsur-angsur naik sampai di posisi 3 klasemen dan akan menjalani laga UCL lagi ya, UEFA Champions League di musim depan berkat jasanya Michael Carrick, itu pun dengan pemain seadanya. Belum ada pemain yang diinginkan oleh Michael Carrick. Michael Carrick membawa Manchester United bangkit dengan pemain-pemain sisa-sisa rejimnya Ruben Amorim ya. Itu kurang membuktikan apa lagi kan dari Michael Carrick. Tetapi ya lagi dan lagi manajemen Manchester United itu kan penuh plot twist ya. Apa jangan-jangan nanti ujug-ujug akan ada nama pelatih baru di musim depan, kita juga nggak tahu ya. Sedangkan Bruno Fernandes selaku kapten dari MU sendiri pernah mengultimatum manajemen,
Jika Michael Carrick diganti, maka saya akan mundur, maka saya akan hengkang dari MU. Nah, kalau menurut gue, kehancuran MU itu kalau ditinggal sosok Bruno Fernandes ya. Karena tidak ada penggantinya kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang kebangkitan King MU? Apakah musim depan akan bangkit bersama Michael Carrick atau ya MU terus mengulang hal yang sama, yaitu membadut lagi dan lagi dengan drama pemecatan pelatih oleh manajemen ya? Coba dong drop opini kalian tentang situasi King MU di kolom komentar. Aston Villa mencetak sejarah baru. Mereka menjadi tim Inggris pertama yang mampu meraih 9 kemenangan beruntun di UEFA Europa League. Rekor ini mematahkan catatan sebelumnya milik Chelsea yang meraih 8 kemenangan beruntun dalam periode 2013 hingga 2018. Performa luar biasa dari Villa di panggung Eropa musim ini. Jadi ini kabar dari Aston Villa ya di Europa League bahwa mereka berhasil win streak 9 pertandingan beruntun ya. Nah, tetapi tidak mengherankan catatan epic Aston Villa di Europa League sendiri karena kita tahu pelatih di belakangnya adalah Unai Emery ya, di mana Unai Emery ini kan ya pemilik dari Europa League sendiri ya kan, sehingga tidak heran ya, semoga saja Aston Villa itu bisa memenangkan Europa League. Kenapa? Karena jika Aston Villa memenangkan Europa League musim ini, maka musim depan IPL akan mengirimkan 6 perwakilan mereka. Ini sangat keren banget ya, karena jika berharap Liverpool menjuarai UCL kan udah gugur ya kan. Setelah kabar baik untuk IPL bahwa dia menang koefisiennya sehingga bisa mewakilkan 5 wakilnya untuk berlaga di UCL musim depan, dan jika Aston Villa menang Europa League musim ini, maka IPL akan mengirimkan 6 wakilnya. Ini catatan yang impresif ya, seperti yang kita tahu kalau di English Premier League sendiri Aston Villa kan trennya sedang negatif ya, sedang drop point gitu kan. Tetapi sampai-sampai disalip oleh Manchester United. Tetapi itulah yang namanya taktik ya. Unai Emery ini kan dia realistis. Jika ingin mengharapkan trofi di IPL agak susah, probabilitasnya kurang tinggi ya, terlalu rendah gitu kan. Sedangkan kalau at least ingin memenangkan satu trofi, yang paling masuk akal ya all in ke Europa League kan. Akhirnya ya seperti yang kita tahu, 9 kemenangan beruntun didapatkan oleh pasukan Unai Emery di Europa League. Dan ya semoga saja memenangkan ya, berakhir dengan juara kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang performa Aston Villa di Europa League? Seberapa besar chance Aston Villa di bawah asuhan Unai Emery untuk memenangkan Europa League di musim ini? Drop opini kalian di kolom komentar. Liverpool berpotensi melepas hingga 9 pemain pada bursa transfer musim panas ini sebagai bagian dari perombakan besar skuad. Beberapa nama yang masuk dalam daftar jual antara lain, yang pertama ada Federico Chiesa, yang kedua ada Curtis Jones, yang ketiga ada Alexis McAllister, yang keempat ada Wataru Endo ya. Perubahan besar diprediksi akan terjadi di Anfield dalam waktu dekat. Nah, ini sangat mengejutkan ya untuk beberapa nama yang akan dilepas. Kalau untuk Federico Chiesa ya, menit bermain di Liverpool juga kan kurang banget karena memang cedera segala macam ya, jadi kurang perform di Liverpool sendiri. Untuk Curtis Jones ya mungkin memang sudah waktunya dilepas juga ya, karena bukan pemain kunci dari Liverpool itu sendiri. Namun untuk Alexis McAllister, kalau ia sampai dilepas, ini ada apa ya? Ini menyitakan tanda tanya besar ya, jika Alexis McAllister tidak dipertahankan di Liverpool untuk musim depan, karena secara performa ya bisa dibilang masih konsisten ya. Dan tidak hanya itu, ibaratnya jika melepas McAllister itu kan siapa sosok pengganti dari McAllister untuk kubu Liverpool sendiri ya kan. Jangan sampai melepas pemain kunci tanpa ada penggantinya gitu kan. Karena seperti yang kita tahu, di musim ini adalah musim terakhirnya Mohamed Salah. Jadi untuk musim depan Liverpool tidak akan diperkuat oleh Mohamed Salah. Sedangkan jika kita lihat lebih dalam lagi, ketika ditinggal oleh Luis Diaz, itu kan ya compang samping juga ya performa dari Liverpool. Apalagi kabar buruknya Ekitike juga mengalami cedera panjang. Dia diekspektasikan akan absen selama 9 sampai 12 bulan mendatang ya. Jadi untuk lini depan sendiri kan kekosongan pemain gitu kan. Lalu
Lalu ada Wataru Endo. Kalau menurut gue mah Liverpool tuh agak aneh ya mendatangkan pemain Asia yang performanya bagus tetapi tidak mendapat kepercayaan sebagai starting ya. Sebelum Wataru Endo itu kita melihat ada Takumi Minamino ya. Takumi Minamino itu performanya gacor banget, bahkan dia menjadi top skor di FA Cup kalau nggak salah ya. Tetapi kenapa performanya yang gemilang tetap saja tidak mendapatkan kepercayaan untuk menjadi starter, untuk menjadi pemain kunci, dan akhirnya kan dijual ke AS Monaco. Enggak seperti kala itu di Manchester United ya, ada Park Ji-sung, ada Shinji Kagawa. Dia itu ya setidaknya menjadi pemain inti dengan performa yang bagus ya, karena DNA pemain Asia itu kan kerja keras, dan Minamino dan juga Wataru Endo itu kan sudah membuktikan diri di Liverpool, dan sayang banget kalau harus dilepaskan untuk dua nama ini ya, Alexis McAllister dan juga Wataru Endo ini ya. Nah, kalau menurut kalian, kalian termasuk yang setuju juga nih sama perombakan besar yang dilakukan oleh Liverpool musim depan, melepas beberapa pemain kunci mereka dengan rumor-rumor yang belum ada rumor transfer ya, dan untuk Liverpool sendiri akan mendatangkan pemain mana belum santer terdengar rumor-rumornya sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian termasuk yang setuju atau kalian bisa berargumen mendefend 4 pemain ini bertahan atau memang harus out ya di Liverpool musim panas yang akan datang? Drop opini kalian di kolom komentar. Resmi Bernardo Silva akan meninggalkan Manchester City di akhir musim ini. Statistik luar biasa dari Bernardo Silva, 639 pertandingan, 111 gol, 103 assist, 6 kali Premier League, 2 kali FA Cup, 5 kali EFL Cup atau Carabao Cup ya, 2 kali Community Shield, 1 kali UEFA Champions League, 1 kali FIFA Club World Cup ya. Saya datang sebagai pemain Manchester City, saya pergi sebagai salah satu dari kalian, seorang pendukung Manchester City seumur hidup, ucap dari Bernardo Silva ya. Jadi ini kabar yang menyedihkan dari Manchester City sendiri. Seperti yang kita tahu, dari tahun ke tahun legenda mereka itu kan meninggalkan klub ya. Dari dulu ada Vincent Kompany, ada Sergio Aguero, ada Ilkay Gundogan, ada Silva, ada banyak Fernandinho ya. Sampai sekarang jatuh waktu untuk Bernardo Silva mengucapkan selamat tinggal ya, karena mungkin memang secara usia juga sudah di luar masa prime-nya ya. Dia menyusul legenda yang lain seperti Kevin De Bruyne juga yang akhirnya meninggalkan Manchester City di musim lalu. Dan ini menjadi catatan yang impresif Bernardo Silva bersama Manchester City ya. Ya semoga saja nanti kita akan melihat peremajaan skuad ya di Manchester City sendiri setelah ditinggal oleh Bernardo Silva. Karena untuk di skuad yang sekarang itu kan banyak berisi pemain-pemain muda yang mengisi skuad dari Manchester City. Yang tetap menjadi pertanyaan besarnya adalah siapakah sosok pengganti Pep Guardiola ya untuk menukangi Manchester City di musim depan. Apa jangan-jangan plot twistnya adalah Pep Guardiola masih bertahan di Manchester City? Ini kan rumor yang masih kita tunggu untuk Manchester City sendiri. Tetapi kabar buruknya IPL kehilangan dua sosok legenda mereka ya. Dari Manchester City ada Bernardo Silva, dari Liverpool ada Muhammad Salah ya. Ini mereka mengakhiri era mereka, karena memang era baru akan segera datang ya. So gimana nih menurut kalian, kesan-kesan kalian terhadap karir Bernardo Silva di Manchester City? Drop opini kalian di kolom komentar. Situasi Marcus Rashford di FC Barcelona semakin tidak pasti ya. Peluang untuk bertahan setelah musim ini kian menipis, terutama setelah performanya sepanjang 2026 mengalami penurunan dan gagal tampil maksimal saat Rafinha absen. Di sisi yang lain, Manchester United tetap kukuh dengan opsi pembelian senilai 30 juta euro ya. Angka yang dianggap terlalu tinggi oleh Barcelona. Apalagi dengan beban sekitar 25 juta euro per tahun terkait FFP ya, gaji plus amortisasi. Kini hanya peningkatan performa signifikan di sisa laga yang bisa mengubah situasi ya.
namun waktu semakin tipis. Jadi lagi dan lagi ini ibaratnya S3 marketing dari FC Barcelona sendiri ya, yang terus melakukan negosiasi baik itu terhadap Marcus Rashford dan juga termasuk transfer dari Bastoni ya, dimana lagi dan lagi ingin menurunkan harga gitu kan, padahal selisihnya cuma 5 juta ya, di mana Manchester United tetap kekeh dengan harganya yang mereka tawarkan untuk Marcus Rashford sebesar 30 juta, tetapi Barcelona ingin nego di harga 25 juta ya. Tetapi kalau untuk dari sisi pemainnya sendiri, Marcus Rashford kan pernah mengeluarkan statement bahwa dia betah ya di Barcelona. Dia belum ingin balik lagi ke Manchester United ya, mungkin ada alasan personal atau segala macam, tetapi ya kita tahu Barcelona itu tim yang ekonomi sulit tetapi banyak maunya ya. Sehingga hal ini juga kan banyak dikritis sama legend-legend dari Manchester United bahwa tindakan Barcelona itu ya sangat keterlaluan, gimana dia terus menegosiasi harga Marcus Rashford, padahal Rashford itu secara performa di Barcelona ya cukup bagus ya, karena memang dia tidak diturunkan sebagai starter, tetapi ketika dia bermain di babak kedua sebagai pemain pengganti ya perannya cukup vital juga. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan performa Rapinya ya belum selevel Rapinya gitu kan. Jadi apa ya, Barcelona akan melihat sisa-sisa performa Marcus Rashford di laga-laga akhir musim ini ya. Mungkin jika performanya bagus menjadi pertimbangan juga akan deal dengan harga 30 juta yang dirasa mahal oleh FC Barcelona. Tetapi ya kita lihat nanti ya, endingnya akan seperti apa nih situasi Marcus Rashford yang makin tidak jelas ya di Barcelona ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah sebaiknya Barcelona membeli Marcus Rashford dengan harga yang ditawarkan oleh Manchester United, atau sebaiknya Rashford kembali lagi ke Old Trafford ya? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Manchester United kini berada di posisi terdepan dalam perburuan gelandang Sporting CP, Morten Zulman. Setan Merah berhasil menyalip Manchester City dalam persaingan, dengan sang pemain dikabarkan mendorong perpindahan ke Premier League pada musim panas ini. United melihat Zulman sebagai target kunci di lini tengah, terutama sebagai bagian dari rencana untuk menggantikan peran Casemiro. Sementara itu, City masih tertarik namun tidak menjadikannya prioritas utama mereka, memberi keunggulan bagi United dalam negosiasi pemain tersebut ya. Nah, akhirnya ada kabar transfer dari Manchester United untuk menggantikan sosok Casemiro ya, dan kali ini pemain yang diincar adalah Morten Zulman ya dari gelandang Sporting ya. Kalau menurut gue sih ini bagus juga ya dari Sporting ini, mengingat nama-nama pemain muda itu kan banyak berasal dari Liga Portugal sendiri. Nah, tapi kalau menurut kalian sosok Morten Zulman ini bisa menggantikan peran vital dari Casemiro nggak nih? Kalau untuk prospek jangka panjang ya sebaiknya percaya ke pembelian pemain muda ya. Jangan membeli pemain-pemain senior yang sudah berusia ya kan. Nah, coba dong drop opini kalian tentang saga transfer Manchester United ini di kolom komentar. Liverpool berada di posisi terdepan untuk merekrut bek AFC Bournemouth ya, yaitu Marcos Senesi secara gratis pada musim panas ini. Bek asal Argentina berusia 28 tahun itu diperkirakan akan hengkang setelah kontraknya habis, dengan Anfield gini menjadi tujuan paling mungkin ya. Liverpool sendiri mulai menyiapkan era baru pasca Virgil van Dijk ya. Selain itu, Manchester United, Chelsea, dan juga FC Barcelona juga dikabarkan tertarik. Jadi ini ada kabar transfer dari Liverpool, antisipasi untuk menggantikan sosok Virgil van Dijk ya. Mungkin secara performa juga sudah di luar masa prime-nya, karena seperti yang kita tahu ketika menghadapi PSG, penampilan dari Virgil van Dijk ini udah nggak kayak dulu ya, nggak sesolid dulu, karena memang usia nggak bisa bohong ya. Tetapi yang didatangkan justru pemain yang berusia 28 tahun ya, bukan sosok pemain muda, apalagi ini dari AFC Bournemouth. Tetapi yang jadi pertimbangan adalah dia gratis ya, tidak ada nilai transfer, karena memang
kontraknya bersama Bournemouth sudah habis dan ini menjadi kabar gembira untuk beberapa klub. Mungkin klub-klub besar seperti Chelsea, Barcelona dan juga Manchester United ini kan tertarik kepada Marcos Senesi bukan tanpa sebab ya. Karena memang performanya bersama Bournemouth juga bisa dibilang cukup apik juga ya. Nah, apakah Marcos Senesi ini akan berlabuh di Anfield di musim depan? Patut kita tunggu ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Marcos Senesi ini menjadi opsi yang paling masuk akal untuk mengisi transisi dari Van Dijk sampai menunggu sosok penggantinya di line up Liverpool itu sendiri ya? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.